Baik, selamat siang. Sebelum kita mulai pelajaran saat ini, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat ini kami akan mulai pelajaran agama. Kami mohon tuntunan penyertaan-Mu, berikan hikmat pengertian kepada kami supaya kami bisa mengerti apa yang kami belajar ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Baik, terima kasih. Kita akan mulai pelajaran saat ini dari bab 1 tentang indahnya mengampuni. Bahan Alkitab dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 14. Ini berbicara tentang Yusuf dan saudara-saudaranya, di mana Yusuf diperlakukan yang tidak baik oleh saudara-saudaranya, namun pada akhirnya dia mau mengampuni saudara-saudaranya. Kemudian juga Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15 ini. Yang pertama kita akan masuk dalam pengantar tentang Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah seorang tokoh Afrika Selatan dari kaum kulit hitam. Nah, apakah kamu pernah mendengar nama Nelson Mandela? Ia adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Nah, di sini kita lihat bahwa demi memperjuangkan nasib kaumnya, ia dipenjara lebih dari 20 tahun. Nah, setelah dia dipenjarakan 20 tahun, Nelson Mandela dibebaskan dan memenangkan pemilihan umum di Afrika Selatan, sehingga dia terpilih sebagai presiden. Nah, orang pertama yang diundang untuk makan malam bersamanya adalah kepala penjara. Padahal kalau kita melihat bahwa selama dalam masa hukumannya, kepala penjara itu banyak merugikan dirinya. Ketika para wartawan mengajukan pertanyaan kepadanya, wartawan bilang, mengapa Anda memberi prioritas kepada kepala penjara yang sering menyakiti Anda? Jawaban Nelson Mandela seperti ini, yang perlu harus kita contohi, yang luar biasa. Pertama, kamu harus terlebih dahulu mengampuni seorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Artinya bahwa kita harus terlebih dahulu mengampuni orang-orang yang berada di sekitar kita. Yang kedua itu bahwa jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Ketika orang mau melakukan kejahatan kepada kita, tapi kalau ketika kita melihat contoh dari Nelson Mandela ini, maka kita akan menjadi contoh dan kita mampu untuk mengampuni. Kemudian yang berikut lagi, Nelson Mandela bilang mengampuni berarti kita harus melepaskan diri dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hati. Nah, kita lihat ini baru merupakan suatu sikap yang luar biasa, bukan? Pernahkah kamu mengampuni atau diampuni seseorang? Ini jadi satu pertanyaan. Nah, ini berikut adalah tugas yang siswa-siswi harus kerjakan. Yang pertama, setelah berbagi tentang perasaanmu ketika mengampuni dan diampuni, kini tuliskanlah pemahamanmu tentang arti mengampuni. 2. Menurutmu apa itu mengampuni? Tugas yang ketiga, mengapa hal pengampunan penting bagi orang Kristen? Apakah menurut kamu dalam hidup ini kita perlu mengampuni orang lain?
Sebaliknya, apakah kita membutuhkan pengampunan dari orang lain? Nah, tugas ini dikumpulkan minggu depan tanggal 7 September 2022. Kita akan masuk dalam materi tentang memahami pengampunan. Mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Artinya kalau kita mengungkit, berarti kita belum mengampuni. Kalau kita sudah mengampuni, berarti kita tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Yang kedua, pada kenyataannya cukup sulit untuk melakukannya. Mengapa? Karena setiap orang memiliki sifat egois atau keangkuhan yang cenderung menempatkan dirinya sebagai seorang yang paling benar, sedangkan orang lain selalu menjadi pihak yang salah. Ini kenyataan yang kita temui dalam kehidupan kita setiap hari. Ini karena sifat egois yang dimiliki setiap orang ini yang menyebabkan susah untuk mengampuni. Nah, kita melihat bahwa kenapa demikian, karena kita selalu tergoda untuk hanya melihat ke dalam diri kita saja. Kita berpikir dari sudut diri sendiri dan lupa untuk berpikir dari sudut orang lain. Yang berikut adalah contohnya. Jika terjadi masalah atau pertikaian dengan teman, kita cenderung menyalahkan teman tanpa mau bersusah payah mencari tahu mengapa dia marah pada kita. Padahal kemungkinan ada perbuatan kita yang tidak berkenan baginya. Kita harus berusaha cari tahu dulu, apakah kita yang salah. Kalau kita salah, kita minta maaf. Kalau dia yang salah, kita memaafkan. Itu satu contoh yang perlu kita lakukan. Yang berikut bahwa banyak orang mengira mengampuni berarti melupakan masalah, merelakan kesalahan orang lain, membebaskan diri dari kebencian, dendam, dan marah. Sebenarnya mengampuni itu adalah perbuatan yang terutama kita lakukan untuk diri kita sendiri, tanpa melupakan orang yang menyakiti kita. Dengan mengampuni, kita melepaskan diri kita dari amarah dan dendam, bukan melepaskan orang lain dari pikiran kita. Namun, beberapa dalam pun luka yang telah terjadi, kita tidak akan sembuh dari luka itu sampai kita mengampuni kesalahan orang yang bersangkutan. Pengampunan adalah sebuah keputusan dari hati, dan mengampuni tidaklah mengubah masa lalu, melainkan mencerahkan masa depan. Artinya, pengampunan yang diberikan tidak berarti menghapus masa lalu, karena semua sudah terjadi. Dengan mengampuni seseorang, dibebaskan dari beban kebencian dan hati terasa damai. Dengan begitu, langkah ke depan menjadi cerah. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita saat ini. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih kami telah selesai belajar tentang kehendak-Mu melalui materi ini. Kiranya apa yang sudah kami belajar, biarlah semua menjadi berkat untuk kehidupan kami, untuk kami menjadi orang yang senantiasa mau mengampuni. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.